Suara saya terdengar jelas? Boleh kasih jempol kalau terdengar jelas? Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat datang di webinar kita malam hari ini dengan tema mengenai hipertensi ya. Saya yakin malam hari ini luar biasa banget karena ini temanya menarik ya, karena saya yakin di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang memang mengalami hipertensi gitu ya. Jadi tema malam hari ini mengenai mengendalikan hipertensi secara alami, saya rasa akan sangat banyak diminati banyak orang ya. Oke, sebelum kita memulai webinar malam hari ini, saya minta kerjasamanya untuk Bapak Ibu, Brother Sister semua yang sudah berpartisipasi di webinar ini. Saya minta kerjasamanya untuk kalau bisa videonya dinyalakan ya, kameranya di on gitu, sehingga kita bisa sama-sama saling lihat ya, gitu. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu, Brother Sister, ini kan informasinya bagus banget dan penting banget ya, apalagi akan banyak informasi-informasi yang kita bisa aplikasikan setelah webinar ini selesai nanti untuk kehidupan kita sehari-hari. So, saya minta Bapak Ibu dengarkan dengan saksama ya, dengan benar-benar fokus mendengarkan, jadi jangan jalan-jalan gitu ya, kalau bisa ambil buku catatannya bisa dicatat gitu ya, karena kalau nanti Bapak Ibu Bayi Sister pada saat ada informasi yang bagus, ternyata pas lagi mondar-mandir ada informasi yang terlewat, sayang sekali kan, padahal informasi ini bisa bisa jadi menjadi solusi untuk banyak orang, untuk Bapak Ibu Bayi Sister yang mengikuti webinar pada malam hari ini ya. Oke, nanti di webinar malam hari ini kita kedatangan 3 orang yang luar biasa ya. Pertama ada seorang praktisi natural health ya. Beliau sudah mendalami tentang kesehatan natural itu sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun ya. Sehingga nanti beliau akan sharing seperti apa sih tipsnya untuk menjaga kesehatan secara natural ya. Lalu nanti ada 2 orang narasumber kita, mereka juga akan sharing bagaimana mereka waktu itu dalam kondisi hipertensi ya, mengalami tantangan kesehatan hipertensi dan sekarang kondisinya sudah sangat-sangat sehat ya. Nanti kita sama-sama dengar ya. Oke, kalau gitu langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan, seorang praktisi natural health. Beliau ini seorang pengusaha, masih muda ya, dan beliau mendalami tentang natural health ini sudah bertahun-tahun, sehingga apapun nanti beliau sharingkan itu informasinya sangat ini ya, sangat kompeten ya. Oke, kalau gitu saya langsung mengundang apakah sudah bergabung Ibu Lani, Ibu Laniwi. Selamat malam. Halo, selamat malam Sis Gita. Selamat malam, Bu Leni, apa kabar? Baik, baik. Wah, kamu hari ini kayaknya cerah banget ya. Iya nih. Gimana kondisi Jakarta? Jakarta kayaknya karena kita di rumah aja ya, jadi kayaknya masih aman-aman aja ya. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu, Bapak Sister sekarang juga lagi di rumah ya, jadi aman ya. Aman semuanya ya. Kita berharap COVID ini segera berakhir ya. Jadi Bro and Sis di sini juga sehat semuanya ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk MC kita yang cantik dan luar biasa ya, Sis Gita ya. Beliau ini juga masih muda dan sangat ini ya, sangat antusias ya, positif banget ya. Nah, oke, Bro and Sis, perkenalkan nama saya Lani. Saya datang dari Tangerang ya, bukan datang, saya ada di Tangerang ya. Jadi salam kenal semua ya buat Bro and Sis. Nah, hari ini kita webinar, jadi kita santai tapi serius ya. Jadi Bro and Sis benar-benar kita sama-sama belajar dan ini memang topik ini luar biasa banget ya. Jadi topik ini banyak banget dialami ya oleh kita semua, bukan hanya di Indonesia tapi sudah di seluruh dunia juga ya. Oke, tanpa panjang lebar mungkin saya akan tampilkan satu slide ya, yang ini juga benar-benar luar biasa banget ya. Nah, ini adalah temanya company kita adalah happy, healthy, dan harmoni ya. Jadi benar-benar satu kesatuan yang sangat harmoni ya. Jadi pada saat kita happy, jadi hati yang gembira katanya adalah obat ya. Nah, jadi happy, healthy, dan harmoni ya. Saya berharap ya semua dari kita di sini semua dalam keadaan happy dan harmoni. Amin ya. Nah, kita lihat slide yang kedua ya. 10 penyakit kronis ya. Nah, ini good banget nih Bro and Sis ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya.
ada penyakit apa aja nih? Hipertensi nomor 1 ya, 58% ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, ada kolesterol, ada radang sendi gitu kan. Nah, yang terakhir kita lihat adalah penyakit paru-paru ya, dibilang kayak gitu ya. Jadi ada 10 penyakit kronis utama yang benar-benar kita harus cermati ya sebenarnya ya. Nah, kita lihat nih 80% setidaknya, jadi dari 5 orang setidaknya 1 memiliki ya kondisi kronis ya, dan 2 atau lebih itu ke dalam kondisi jadi 2 ya, kita lihat 68% memiliki 2 atau lebih kondisi kronis, yaitu, dan ini luar biasa banget ya. Jadi dengan adanya ini sebenarnya kita sama-sama tingkat awareness kesehatannya harus tingkat tinggi ya, supaya kita tetap sehat kayak gitu ya. Nah, kita lihat slide kedua ya, tantangan kesehatan baru global. Nah, ini luar biasa banget ya. Di sini juga sama, kolesterol, HDL ya, obesitas, nah insulin ya, terus di sini dinamakan sindrom X, kandungan lemak dalam darah, dan hipertensi juga masuk juga ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Resiko dari sindrom metabolik ini apa sih gitu kan? Nah, terkena stroke gitu kan, jantung, cancer ya, inflamasi, nah hati berlemak, radang sendi ya, disebut juga gagal ginjal dan Alzheimer ya. Nah, terus kalau misalnya kita melihat kondisi ini, sebenarnya kita kalau sudah tahu nih hal-hal yang harus kita perhatikan, udah benar-benar kita perhatikan ya, supaya kita terhindar dari penyakit kronis lainnya gitu ya, yang istilahnya jadi kayak kartu domino ya. Nah, topik kita hari ini adalah mengendalikan hipertensi secara alami gitu ya. Jadi aplikasi dari natural health ya. Nah, kalau kita lihat nih Broensis ya. Broensis tahu nggak kalau hipertensi itu disebutnya silent killer. Kenapa? Karena seringnya nggak ada keluhan gitu loh, nggak ada keluhan, sehingga si penderita itu dia nggak tahu nih kalau dirinya mengidap hipertensi gitu kan. Nah, tetapi pada saat dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi, nah barulah dia sadar. Biasanya kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Tahu nggak nih Broensis nih ya, kalau jumlah penderita hipertensi di dunia itu terus meningkat ternyata ya. Nah, kedua, diperkirakan pada tahun 2025 itu ada 1,5 miliar orang terkena hipertensi ya, global ya. Dan 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis menderita hipertensi. Nah, 9,4 juta jumlah ya perkiraan penduduk di dunia meninggal setiap tahunnya akibat hipertensi dan komplikasi. Dan hanya 36,8 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh dokter, dan 0,7 yang minum obat. Ya, ini data dari WHO ya. Nah, kita lihat ya, hipertensi. Ternyata di Indonesia 1 dari 4 itu terkena hipertensi, dan hipertensi merupakan pembunuh nomor 5 di Indonesia ya. Nah, jadi apa sih hipertensi itu gitu kan ya. Nah, hipertensi itu kalau kita lihat slide berikutnya adalah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah di mana bagian atas ya, sistolik ya, itu adalah sama dengan atau 140, dan bagian bawahnya itu 90. Nah, ini biasanya ditesnya 2 kali nih gitu kan dalam keadaan istirahat. Kalau cuma sekali mungkin karena ketemu dokter jadi deg-degan, jadi tesnya naik ya. Nah, tapi kalau 2 kali itu dipastikan bahwa terkena hipertensi ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Ya, kita lihat slide berikutnya untuk, nah ini nih kadar yang kategorinya ya. Ada yang normal, hipertensi tingkat 1, tingkat 2, dan hipertensi sistolik terosolasi gitu sebutnya ya. Nah, jadi yang 120 normal 120 ya, dan 80 ya, atau disebutnya kurang dari 80 ya. Nah, kalau prahipertensi ada 120, 139, bawahnya itu 80, 89. Nah, tapi ini ada juga pendapat bahwa di atas usia, misalnya di atas usia 50, ternyata 130 masih dianggapnya normal gitu kan ya. Nah, tingkat 1, tingkat 2 juga sama, 140 sampai dengan 159 itu bawahnya 90, 99. Nah, yang kalau udah tingkat 2 yang lebih tinggi ya, di atas 160 dan ini di atas 100 loh, ini udah bahaya banget ya. Nah, kalau yang bawah ya, nah itu hipertensi sistolik itu adalah sebenarnya ini terjadi di orang-orang yang biasa di atas usia 60 tahun. Nah, penyebabnya adalah penumpukan lemak dalam pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan kekakuan pada aurora di sekitar jantung ya. Nah, faktor resiko hipertensi nih kita lihat ya. Kita lihat ya sebelumnya ya, yang tadi kuning, slide kuning ya. Ya, nah faktor risiko hipertensi adalah kita lihat nih
ya, resiko yang dapat dimodifikasi, artinya yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, itu umur ya biasanya di atas, misalnya kalau dulu ya di atas 50 tahun. Nah, tapi zaman sekarang karena kemajuan zaman, nah itu ternyata udah bukan di situ lagi. Ada yang teman saya usia 15 udah kena hipertensi gitu kan. Kenapa? Karena junk food. Makanan junk food kan banyak banget ya mengandung garamnya ya. Nah, terus jenis kelamin pria ya, pria dan wanita. Nah, ternyata gini nih kalau saya lihat kalau yang saya pernah pelajarin ya bahwa jenis kelamin pria itu lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah ya dibanding kaum wanita. Nah, tapi setelah menopause ya, nah itu atau pramenopause ya disebutnya memasuki menopause ya. Nah, itu hipertensi pada wanita itu meningkat kayak gitu ya. Nah, terus riwayat keluarga atau genetik. Nah, tapi sebenarnya resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu kalau kita punya gaya hidup yang sehat, ya sebenarnya itu bisa dihindari juga. Nah, resiko yang dapat dimodifikasi, nah ini yang paling bahaya nih gitu loh ya, yang terjadi di kita. Nah, pertama adalah kegemukan gitu kan, terus ngerokok nih, ya orang yang ngerokok lah kalau kita lihat ya. Nah, terus kurang aktivitas fisik gitu kan, ya dia kurang aktivitas fisik, dietnya diet tinggi lemak gitu kan, konsumsi garam berlebihan ya. Nah, garam itu kan bukan hanya kalau kita tahu oh garam asin nih, jadi cuma di garam doang atau ikan asin, enggak sebenarnya bro and sis gitu loh ya. Nah, garam itu ada juga di soda, di natrium ya disebutnya ya, ada juga di makanan-makanan junk food. Kalau kita lihat adalah Kentucky, bukan bukan ini, makanya makanan junk food lah di luar ya, lebih banyak makan garamnya ya. Nah, terus konsumsi alkohol, kafein juga harus lebih bijaksana ya di kopi atau di teh juga ya. Nah, dan stres ya, dan itu juga bahaya. Nah, kalau di lipidemia itu adalah kalau kita lihat di sini ya, itu juga kan ada faktornya juga ya. Kondisi itu di mana kadar lemak dalam darah meningkat ya. Nah, ini adalah kondisi yang tidak dapat dimodifikasi, artinya sudah ada genetik, usia atau jenis kelamin, dan adalah resiko yang dapat dimodifikasi. Ini resiko yang kita ciptakan sendiri sebenarnya ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya di sini ya. Oke, gejalanya apa nih gitu kan? Nah, gejala pada umumnya ya ini ya. Jadi kepalanya pusing gitu kan ya. Nah, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, terus gelisah, penglihatan kabur. Nah, ini sering banget ya. Ini yang sakit kepala dan penglihatan kabur nih baru biasanya orang periksa ke dokter gitu. Terus mengapa nih hipertensi bahaya nih kalau kita nggak perhatikan dari Broensis sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini benar-benar harus kita jaga ya. Kenapa? Karena hipertensi akan merembet ke sakit yang lain ya, disebut gitu ya. Nah, kalau kita nggak jaga itu ada penyakit jantung, stroke, ginjal ya, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah, ada gangguan otak ya disebutnya ya atau gangguan syaraf ya. Nah, itu benar-benar kalau kita mesti benar-benar kita jaga kesehatannya. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan jadi bahaya ya. Nah, sekarang Bro Ensis ya, tanpa panjang lebar lagi nih ya, Bro Ensis harus benar-benar nih, benar-benar dengarkan ya, benar-benar ini sharingnya luar biasa dari seseorang yang dua orang, saya akan undang dua orang, tapi yang pertama saya undang seseorang yang luar biasa, ini pengusaha ya, yang akan men-sharingkan kepada teman-teman nih. Beliau ini sudah mengalami hipertensi dan perkembangannya seperti apa dengan pola hidup yang beliau ganti gitu ya. Nah, tanpa panjang lebar saya undang teman saya ya, partner saya juga di bisnis ini ya, Bapak Edi Purnomo. Halo, selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu Lani, apa kabar? Halo, baik. Pak Edi gimana kabarnya? Sehat-sehat Bu. Wah, hari ini juga kelihatannya fresh banget nih Pak Edi ya. Ya Pak Edi. Pak Edi gimana Jakarta? Ya, Hari ini Jakarta gimana? Cerah hari ini Jakarta Pak Edi? cerah sih Bu, tapi banyak berita-berita itu yang demo, jadi tapi saya udah kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal berita yang negatif dah. Iya, benar ya. Jadi berita pun harus kita saring ya Pak Edi ya. Ya. Oke, Pak Edi nih, di sini Pak Edi sharing nih sama teman-teman ya. Jadi Pak Edi kan ada, kalau nggak salah ada tantangan hipertensi juga ya Pak Edi ya? Betul Bu, betul. Boleh sharing nih ke teman-teman di sini Pak Edi. Pak Edi udah berapa lama nih mengalami tantangan hipertensi? Saya itu terdeteksi sejak tahun 2002 Bu. Waktu itu saya sekitar umur, ya bukan sekitar sih, umur 44 tahun ya. Jadi waktu itu kepala saya terasa nggak enak, terus saya cek sendiri, saya tidak ke dokter karena saya punya alat tensi itu, dan saya tidak minum obat.
Dan dalam perjalanan selama 2002 sampai 2002, saya mengalami hal yang sama, tapi saya abaikan. Jadi 2012 maksudnya ya. Jadi Tapi kondisi awalnya itu 2002 sebenarnya sudah ada gejala gitu ya? Ada. Nah, cuman diabaikan, jadi dalam arti nggak minum obat gitu ya Pak ya? Nggak minum obat juga nggak ke dokter. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Terus tahun 2012 saya itu mengalami gejala yang sama tapi lebih berat. Dan waktu saya cek juga sekalian terdeteksi bahwa saya terkena diabetes. Oh 2012 itu ya? 2012. Jadi saya ke dokter, saya mulai dikasih obat hipertensi dan obat diabetes, Bu. Oh jadi udah double tuh ya? Ya. Udah double ya, karena diabaikan jadi malah jadi double ya Pak ya, begitu ini ya? Betul. Nah itu gejalanya apa aja tuh Pak? Justru gini kan tadi Bapak gejala awal itu kan kepalanya sakit gitu ya. Nah itu kan masih tetap diabaikan kan. Nah sampai Bapak memutuskan untuk konsultasi ke dokter itu gejala yang paling beratnya apa tuh Pak? Ya kalau saya analisa itu kalau saya tensinya tinggi itu mata saya itu kabur. Jadi kayak berkabut gitu Bu, kurang jelas. Dan muka ini panas gitu. Oke. Oh itu sebenarnya udah ada dulu diabaikan tapi begitu parah banget baru Pak Edi konsultasi dengan dokter gitu ya. Betul. Nah itu selama ini Pak Edi makan obat apa aja Pak? Saya dikasih obat oleh dokter itu ada 3 macam Bu. Jadi pagi itu Nebilet 5 mg, siang saya minum Concorde 2,5 mg, dan yang malam itu saya minum X4G yang 10/160. Jadi itu udah sekalian obat diabetes sama yang lainnya ya, maksudnya obat diabetes dan hipertensi ya Pak ya? Sama penguat jantung lah Bu. Iya, karena kan orang-orang yang kena diabetes atau kena hipertensi kan cenderung mengalami sakit jantung juga ya? Iya. Oke. Nah selama ini kan terus itu udah bertahun-tahun ya Pak ya, jadi ya. Nah sekarang gini Pak Edi ya, kondisi Pak Edi sekarang gimana nih Pak Edi? Sharing ke kita Pak Edi. Kondisi sekarang sih banyak membaik Bu, terutama sejak saya minum Alfameta. Ini Alfametanya seperti ini. Saya juga minum air Alpaspin. Ini ada Alpaspinnya yang di dalam. Saya juga memakai Alpaspin di badan Bu. Ada 4 buah Alpaspin ini saya pakai yang untuk orang bersepeda. Jadi saya ada 2 begini, saya ikatan di pinggang saya Bu. Dan itu pada tahun 2018 saya itu operasi pengambilan batu ginjal. Jadi saya nggak bisa laser, jadi saya harus dibolongin belakangnya. Dan saya sangat terbantu banget karena waktu itu dokternya pun sangat kagum bahwa seumur saya, jadi waktu itu saya sekitar 60 tahun, itu proses penyembuhannya sangat bagus sekali gitu. Karena rutin tadi Alfameta dan pakai Alpaspin serta minum air yang dilewatin Alpaspin gitu ya Pak ya? Betul. Nah, terus per April ini kan ada produk baru yang yaitu Vitomek ya. Ini Vitomek ini seperti ini. Ini dari ekstrak buah-buahan dan sayur. Dan itu ternyata Vitomek itu menyempurnakan saya jadi jadi saya itu badan saya itu sekarang sangat lebih sensitif lah bila terkena tekanan darah saya mulai tinggi. Kalau dulu saya kerasa kalau sudah tensi saya 170 110. Baru sekarang terasa gitu ya. Jauh lebih rendah itu saya sudah mulai kerasa gitu. Wah, itu bagus banget ya, maksudnya sinyalnya tuh bagus ya Pak ya? Iya, jadi saya sekarang minum obat tensi yang malam jadi turun Bu, setengah. Karena waktu itu jadi kombinasi Alfameta, air Alpaspin, pakai Alpaspin, dan Vitomek. Itu saya pernah tes
tekanan darah saya rendah 112/63. Jadi dari situ saya turunin itu obat tensi yang malam gitu ya. Nah, sebagai informasi juga tahun lalu dokter menurunkan dosis obat diabetes saya gitu. Wah, jadi ini bagus banget ya Pak ya. Jadi obat darah tingginya turun, obat diabetesnya turun gitu ya. Ya. Dan kondisi juga dalam arti kondisi kesehatan Pak Edi juga jauh membaik ya. Betul Bu, betul. Oh, ini luar biasa banget Pak. Ini boleh sharing nih. Nanti ini saya ada satu slide ya. Pak Edi kan kontrol nih karena di masa pandemi ini kan jarang ke dokter ya untuk konsultasi kan. Betul, Artinya betul, Pak Edi Bu, betul. dengan turunin obat tapi Pak Edi tetap kontrol nih. Ini Bro Ensis kita bisa lihat ya. Ini adalah hasil Pak Edi kontrol setiap harinya ya. Jadi nah ini ya, ini mungkin kecil ya, tapi nggak apa-apa ya, ini kita lihat ya. Nah ini dari mulai kita bulan 5 ya, dilihat ya 136, 130 ya. Jadi ini paginya 136, bawahnya atasnya 136, bawahnya 85. Terus ya kurang lebih adalah di angka sekitar 127, 28 gitu ya Pak ya. Nah itu nah kondisinya adalah seperti ini ya. Sampai dengan hari ini masih dicek ya Pak ya? Saya memang nggak konsisten, tapi tadi pagi saya cek Bu, itu kemarin malam terus terang saya lupa minum obat dokter, hasilnya 135, bawahnya 80 Bu. Jadi bawahnya tetap terkontrol juga ya 80 ya Pak ya? Ya, kalau seumur saya sih masih masuk dalam normal sih Bu. Pak, boleh sharing Kak usia Bapak berapa nih Pak? Soalnya usia Bapak kan kelihatan jauh lebih muda ya. Usia saya 62 Bu. 62 tahun ya Pak ya, wah ini tampak muda banget ya. Jadi usia 62 tahun dengan kondisi obat diabetesnya diturunin dokter, dan obat darah tingginya juga turun juga ya Pak ya? Ya, mungkin ada satu lagi Bu, yang di luar ini perkiraan saya ini. Kalau orang seumur saya kan di sininya biasanya kan suka ada garis-garis ya Bu ya. Ya wrinkle ya. Puji Tuhan ya agak mulus gitu. Bukan ngomongin tapi ya memang. Itu bonusnya ya Pak ya. Jadi bonusnya Bu. Ya. Udah karena diabetesnya hilang, terus hipertensinya hilang, jadi Bapak juga ini ya, maksudnya lebih kelihatan seger ya kelihatannya ya. Nah Pak, boleh sharing ke teman-teman di sini nggak? Bapak minum Alfameta dan Vitomec-nya sehari berapa kali Pak? Sebelum pandemi itu saya dua kali sehari ya. Tapi setelah pandemi Alfameta saya 3 kali sehari, Vitomec-nya saya 3 kali sehari itu maksudnya per 10 titik Bu. Jadi pagi 10 tetes, siang 10 tetes, malam 10 tetes Bu. Wah, ini luar biasa banget nih. Nah, satu lagi Pak Edi. Nanti yang untuk stres saya pending dulu, nanti saya akan tanya lagi nih, kan ada manajemen stres juga nih Pak Edi ya. Betul Bu. Ya, ada manajemen stres juga. Nanti saya akan tanya Pak Edi setelah saya nanti jelasin ke teman-teman di sini nih tentang stres juga pengaruh ke hipertensi ya. Sangat. Oke. Thank you Pak Edi. Saya akan undang seseorang yang luar biasa lagi. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Edi yang sudah sharing ya, luar biasa banget ya. Kita di sini berharap nanti atas suatu hari Pak Edi akan remisi dari semua obat. Ya, amin ya. Bu. Amin. Ya, amin ya. Nah, oke Bro Ensis ya. Satu lagi nih saya akan undang nih ya, seseorang yang luar biasa juga. Ini dari luar Jawa ya. Ini seorang pengusaha juga ya, tanpa panjang lebar saya undang Bapak Irsan. Halo, selamat malam Pak Irsan. Selamat malam Bu Lani. Oke, good banget nih Pak Irsan ya. Ini juga sama nih ya, fresh juga ya. Jadi malam ini nih bukan hanya Pak Irsan dan Pak Edi, tapi Bro Ensis juga wajahnya fresh semua ya. Oke Pak Irsan, boleh sharing nih ke teman-teman di sini Pak Irsan. Sudah berapa lama sih ngalamin tantangan hipertensi Pak Irsan? Kira-kira pada saat usia 52 Bu, tahun 2004. 2014, sorry. 2004. Tahun yang lalu. Oke. Nah, dulu kenapa nih sampai Pak Irsan memutuskan untuk konsultasi? Artinya kan ada gejala yang memang udah sangat mengganggu ya? Ya, ada gejala tengkuk belakang leher saya sama punggung itu kencang sekali, rasanya kaku dan tidak nyaman. Makanya saya tes darah ke Prodiap, hasil tesnya langsung ke dokter internis.
setelah dicek nyatanya tekanan darah saya memang tinggi 110/100. Oke. Dan ada juga tes kolesterolnya sama trigliseridnya juga tinggi. Oh, jadi ada bonus nih Pak, selain darah tinggi, tapi ada kolesterol juga gitu ya Pak ya? Ya biasanya memang kan kalau ada kolesterol dia tengkuknya lebih tinggi, jadi kadang-kadang bonus tambahan itu adalah kena kolesterol juga ya. Oke Pak Irsan, makan obat apa Pak Irsan? Boleh sharing ke Kasih teman-teman di dokter sini. 3 macam obat, itu obat kolesterol sama trigliserid sama obat darah tinggi ya. Oh jadi tiga obat yang dikonsumsi ya? Iya, Kerolik untuk trigliserid, atorvastatin yang 20 mg untuk kolesterol, kemudian amlodipin untuk tekanan darah tingginya 5 mg, tapi karena saya belum terlalu tinggi, jadi kasih dosis yang 5. Oke. Pak, sekarang gini nih Pak, kita Bapak sharing ke teman-teman di sini ya, sama tadi seperti Pak Edi gitu ya. Nah, dulu kan setelah Bapak minum, kan itu kondisinya terus minum obat ya, Pak, dari tahun 2014 ke sini minum tetap 3 obat gitu ya Pak ya? Sampai tahun 2000, setelah saya ada 3 tahun yang lalu kan sudah mulai minum Alpameta Bu ya, dan menggunakan Alpaspin. Nah semenjak itu trigliserid saya turun drastis, tapi hanya kolesterol dan darah tinggi masih agak mendekati ambang batas lah Bu ya. Dan tahun 2000 ya, tahun 2019 saya disempurnakan setelah minum Vitomax April 2020 ya. Saya minum Vitomax ini tekanan darah saya malah 110, makanya saya stop obat darah tinggi. Oke. Nah itu tapi tetap dalam kontrol juga ya Pak Irsan ya? Iya, kontrol saya ada alat cek untuk tensi, setiap hari saya kontrol, cuman tidak dicatat seperti Pak Edi ya, karena saya cek itu kondisinya antara 120/80, paling tinggi juga 130-an, tapi bawahnya selalu 80, nggak pernah di atas dari 80-an. Wah itu bagus banget Pak Irsan. Gitu. Jadi boleh sharing nih ke teman-teman di sini Pak Irsan. Sekarang usia Pak Irsan berapa? Hampir 58 Bu, nanti Desember 58. Wah, ini juga luar biasa banget ya. Jadi usia 58, nah hari ini kondisinya sangat membaik ya Pak ya. Yeah. Nah, sharing ke teman-teman kita di sini nih Pak. Hari ini kondisi Pak Irsan seperti apa? Ya, saya katakan semenjak saya menambah Vitomax ini, badan saya lebih ringan, perasaan lebih nyaman gitu. Dan ini saya menggunakan Vitomax ini 15 tetes, Bu. Oke, jadi Pak Irsan menggunakan Alpaspin, Alpameta, dan Vitomax bagaimana kesehariannya, Pak? Saya menggunakan Alpaspin ini ya, di pinggang setiap hari, termasuk tidur pun saya pakai. Kemudian saya minum juga air Alpaspin yang direndam, ini ada 2 Alpaspin yang terendam di sini. Rutin itu Bu minumnya pakai air ini. Kemudian sehari 2 kali metanya. Cuma Vitomax-nya karena saya menganggap ini adalah sari dari buah-buah dan sayur dan ini mengandung fitonutrien yang sangat tinggi, makanya saya kasih 15 tetes sekali minum. Itu setiap seharinya 3 sampai 4 kali. 15 tetes. 3 sampai 4 kali 15 tetes ya. Nah, kondisi Pak Irsan sekarang nih, masih makan obat kolesterol dan obat-obat yang tadi disebutin atau gimana Pak Irsan? Semenjak Agustus 2020, obat darah tinggi saya sudah tidak saya minum. Dan kalau obat kolesterol itu semenjak 2018 ya, saya sudah stop total. Oke, ya, jadi dalam kondisi sekarang 58 tahun ya, tapi itu konsultasi dengan dokter ya. Untuk obat tetap konsultasi dengan dokter dan harus dalam kontrol, kita periksa tensi setiap harinya ya Pak Irsan ya, itu kondisinya ya. Setiap hari Bu, saya kontrol itu dengan alat sendiri, itu antara 120 sampai 130, paling tinggi juga 129-an lah ya.
Wah, ini luar bawahnya bagus sekali. Iya, ini luar biasa banget ya di usia sekarang ya, di usia Pak Irsan 58 tahun sebentar lagi ya bulan Desember ya Pak Irsan ya. Nah, remisi obat ya, istilahnya bebas dari semua obat ya Pak ya. Nah, ini luar biasa banget. Nah, tapi Bro Ensis ya, ini juga sama nih, Pak Irsan juga nanti akan sharing tentang manajemen stresnya seperti apa ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk manajemen stresnya, saya akan sharing nih ke teman-teman di sini, apa sih tentang alpha meta, Phytomax, dan alphaspin yang tadi Pak Irsan dan Pak Edi gunakan ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini ada video bagus banget ya. Nah, teman-teman bisa melihat video-video ini ya. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells: brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Oke, teman-teman, ini videonya bagus banget ya. Sebenarnya dasarnya adalah memang makanan dari sel kita yang harus kita perhatikan. Itu apakah selnya dapat makanan atau enggak gitu ya. Jangan-jangan yang kita makan buat kebutuhan mata doang ya, sama nih sini nih leher ya. Nah, kalau kita lihat dasar kesehatan ya, Bro Ensis ya. Tubuh sehat, tadi kan tubuhnya banyak banget tuh selnya ya. Jadi sel membuat jaringan, jaringan membuat organ, ya, organ membuat sistem, ya, sistem buat tubuh. Jadi sel yang sehat, udah pasti tubuhnya sehat. Nah, jadi benar-benar kita harus perhatikan sel kita tuh dapat makanan yang nutrisinya tepat atau enggak gitu ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini makanan sel biji-bijian nih. Jadi makanan sel itu biji-bijian. Kenapa? Karena ini makanan primitif ya, makanan primitif dari nenek moyang kita dan sebenarnya paling mudah dikenali oleh sel tubuh kita ya. Nah, terus mudah diserap dan dicerna, ditambah juga hipoalergenik. Jadi tingkat alerginya tuh rendah banget dan nyaris tidak ada. Ya kan ini dari tumbuhan. Jadi aman banget. Nah, revolusi makanan murni sel alpha PSP dan ini bagus banget ya. Ini terbuat dari ekstrak tadi biji-bijian ya, ekstrak organic brown rice dari kualitas beras terbaik di dunia ya, dari Thailand ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, alpha meta itu apa sih gitu kan ya. Nah, ini kan tadi adalah ekstrak dari alpha PSP yang kita lihat ya. Nah, ini adalah untuk raw material tubuh kita menghasilkan enzim dan bioenergy production. Gunanya untuk apa? Untuk metabolisme regulasi ya, untuk pembuangan sel racun, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel ya. Nah, teknologi ini dipatenkan ya. Karena kenapa? Karena Bro Ensis akan mendapatkan nutrisi yang lengkap ya, tanpa rusak. Dan kesegaran bahan bakunya juga kesegaran bahan bakunya terjaga ya. Dan kedua itu pracerna ya.
dan itu gampang diserap karena molekulnya itu teknologi nano. Ya, ini good banget ya, karena begitu Broensis minum itu tanpa diproses tapi langsung masuk ke dalam sel tubuh Broensis ya. Nah, dalam prosesnya juga bagus banget karena ini mendapat sertifikat organik ya USDA. Nah, dari mulai pembibitan sampai penyimpanan produknya dan panennya pun 1 tahun sekali. Jadi ekosistem alamnya pun sangat diperhatikan karena tanpa bahan kimia sama sekali. Nah, kalau kita lihat label organik di luaran itu belum tentu tuh benar-benar organik, bener nggak ya? Nah, kalau organik itu tanahnya tuh juga nggak dilewatin kendaraan umum, benar-benar harus dijaga. Dan ini kualitas tanahnya juga bagus banget karena alkali banget ya tanahnya ya. Nah, kita lihat lagi ya slide berikutnya. Nah, penyerapan alfa meta yang tadi 30 detik ya. Kalau Broensis lihat ya, nah kita ini adalah alfa glutan ya. Nah, ini adalah kalau Broensis lihat yang hijau-hijau ini adalah proses di mana makanan masuk ke dalam sel. Ya, jadi pori-porinya kecil banget. Nah, untuk masuk ke dalam sel ini itu benar-benar dibutuhkan tenaga ya, atau dibutuhkan ATP energi. Nah, itu energinya adalah 35 hanya untuk mengubah makanan menjadi kecil dan masuk ke dalam sel tubuh kita ya. Nah, tapi akan menghasilkan 36. Jadi istilahnya udah keluar 2 energi baru menghasilkan 36. Jadi cuma 1 energi doang gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang alfa meta kita yang kecil-kecil, yang orange ya. Nah, itu dia tidak membutuhkan tenaga untuk masuk ke dalam tubuh, tapi langsung menghasilkan 36 ATP dalam ukuran 30 detik. Dan itu adalah makanan mitokondria sel tubuh kita. Jadi tingkat alerginya udah banget kan ini dari tumbuhan. Jadi kalau kita ngomong ini kan functional food ini bagus banget ya. Jadi istilahnya alam, tumbuhan itu aman banget ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Alpha PSP itu terdiri dari lebih dari 50 antioksidan, mineral organik, oligoelemen, vitamin B natural, polisakarida dan lain-lain. Dan ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi lengkap banget nih kandungannya buat makanan sel tubuhnya Broensis. Ya, nah kalau kita lihat sebelumnya, slide sebelumnya ya, oke ya. Nah, ini semangat banget nih yang ganti slide-nya ya. Nah, ini kelebihan dari alpha meta juga adalah dia glutamin konsentrat glutaminnya tinggi banget sehingga dia akan menjaga usus kita atau pencernaan kita untuk tidak bocor ya. Nah, leaky gut ini adalah kebocoran usus di mana makanan yang harusnya kebuang itu karena ususnya bocor jadi keluar dari usus dan bercampur dengan darah kita, dan paling bahayanya adalah bakteri ikut keluar ya. Dan ini benar-benar dijaga. Jadi istilahnya yang harusnya dibuang, tapi yang harusnya diserap ya. Dan ini benar-benar good banget ya. Karena alpha PSP menghasilkan aktivitas proenzim ya untuk memperbaiki fungsi enzim pencernaan. Ya, nah kita lihat lagi ya slide berikutnya ya. Lalu untuk satu lagi yang tadi Phytomax nih dibilang oleh tadi kan alpha meta ya, dibilang oleh Pak Edi dan Pak Irsan bagus banget. Nah, sekarang Phytomax yang tadi beliau juga sharingkan ya. Nah, ini pelindungan tubuh ya. Kita lihat lagi slide berikutnya. Tadi fitonutrien itu sudah dijelaskan oleh Pak Irsan ya. Ini adalah senyawa metabolis dari primer dari tanaman, di mana tanaman itu bisa memproteksi diri dan menyembuhkan dirinya sendiri ya. Ini good banget ya. Nah, kita lihat ya, ini dari ekstrak 5 warna dari buah dan sayur yang akan Broensis masuk ke tubuh Broensis ya. Nah, sedangkan rekomendasi dari WHO kan kita harus kalau untuk anak kecil aja nih itu 400 gram tuh ya. Nah, kalau kita yang badannya yang sudah usianya lebih dari 20, 30, 40, 50 itu harus makan sayur dan buah kan lebih banyak ya. Itu sekitar 500 sampai dengan 600. Nah, dalam kondisinya sehari-hari, kita tuh nggak mungkin tuh makan bisa 5 warna kayak gini, bener nggak? Hijau aja satu udah bagus gitu kan. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang, jarang banget di mejanya ada sayur, dan itu bahaya banget. Karena seratnya juga nggak ada jadinya ya, mereka kebanyakan makan junk food ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Jadi fitonutrien itu apa? Aktivitas antioksidan, aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, anti tumor, enzim metabolik, meningkatkan aktivitas metabolisme, menurunkan efek gula, ya, efek kolesterol, dan bertindak sebagai aktivitas hormon. Nah, ini good banget ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Dan ini diproses dalam bioteknologi ya, fermentasi bakteri yang menguntungkan. Kenapa? Karena kita butuh bakteri baik dalam tubuh kita, benar nggak? Ya, dan ini dibantu oleh Phytomax ya. Nah, itu bebas proses kimia, jadi natural banget ya, dan senyawa pracerna juga, jadi siap guna. Jadi cukup tetesin gitu ya. Nah, jadi kebutuhan 5 ini itu bisa diwakili dengan 1 botol Phytomax yang sekecil ini nih. Wah, manfaatnya banyak banget ya. Kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini tadi inti dari penjelasan dari
Bapak yang luar biasa tadi ya, gabungan antara Alpha Meta dan Phytomec. Jadi gimana nih? Nah, ini to be strong lifestyle ya. Jadi dari Alpha Metanya kasih makanan untuk inti sel, dari Phytomec-nya untuk proteksinya ya. Good banget ya. Jadi menyempurnakan semuanya ya, satu kesatuan. Lalu saking amannya nih Bro and Sis ya, maka Phytomec dan Alpha Meta itu bahkan orang hamil aja boleh gunain gitu kan. Nah, sampai anak-anak, orang sakit, terus orang yang sudah lanjut usia, dewasa dan remaja ya. Jadi semuanya bisa karena memang ini bagus banget ya, itu organik dan natural ya. Nah, satu lagi ya saya akan sharing ini bagus banget nih. Ini kembali ke alam ya. Ini adalah kondisinya bagus banget ya, kita lihat ya. Waduh, enak nih liburan sekali-sekali gitu kan. Nah, ini adalah saya akan sharing satu yang Alpastin tuh yang tadi di dalam beltnya dan di dalam botol minumnya tadi ya. Nah, tadi ini adalah Alpastin, ini adalah mengambil energi Bama ke dalam rumah kita. Bama itu adalah satu desa panjang umur ya, penduduknya benar-benar panjang umur, 120 tahun masih sehat di Bama ya. Bahkan orang cancer dibawa ke sana karena frekuensinya bagus banget ya, dan banyak yang sembuh gitu kan. Nah, kan Bro Ensis dan saya nggak mungkin nih Bu kita bolak-balik ke Bama, bener nggak ya? Dia alamnya itu sangat harmoni ya. Nah, jadi kita frekuensinya diambil oleh bukan frekuensinya kita bawa pulang oleh teknologi dari Alpastin ya. Nah, polusi elektromagnetik. Nah, kita mesti lihat tahu nih ya, polusinya tambah nih, polusi gelombang ya. Akibatnya apa? Kerusakan kulit kepala, memori menurun, kebingungan mental, nyeri otot, kejang, kesemutan, dan lain-lain. Ini banyak banget ya. Bahkan kekentalan darah, gangguan perut, kemandulan pada pria dan wanita, bahkan autism juga sama salah satunya ya. Nah, kita lihat nih, polusi gelombang itu seperti apa nih, gitu kan. Jadi, gelombang itu bukan hanya wifi, telepon, listrik juga termasuk, pokoknya microwave di rumah Bro Ensis juga termasuk, radio juga sama, TV juga sama, itu yang merupakan ada gelombangnya gitu ya. Nah, ini adalah ditangkap dengan kamera khusus, ditangkap, dan ini adalah gelombang yang ada sekeliling kita. Jadi gelombang pendek yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya. Sama juga kalau kita di daerah Sutet, bahaya nggak? Bahaya banget ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Nih, sekarang wifi 24 jam di rumah, bener nggak? Apalagi work from home, bener nggak ya? Handphone bener-bener nempel di tubuh kita. Coba Bro Ensis bisa compare dah. Bro Ensis megang buku dengan Bro Ensis megang handphone. Oh, karena kan ada e-book. Nah, handphone juga, bener nggak? Iya kan? Atau Bro Ensis melakukan kegiatan yang lain dengan Bro Ensis megang handphone. Handphone itu hampir nempel 24 jam di tubuh kita, bener nggak? Nah, apalagi sekarang ada gelombang wifi, anak kecil lagi tidur aja mereka terkena gelombang, ini bahaya banget ya. Jadi mempengaruhi gelombang otak, gelombang jantung, gelombang seluruh organ tubuh kita. Ya bahkan di negara-negara maju itu wifi itu untuk anak-anak di bawah 10 tahun itu dihimbau untuk tidak memakai wifi karena memicu jadi anak agresif, ya kurang konsentrasi, nggak fokus gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat lagi nih sekarang slide berikutnya ya, bahayanya dari IMF ya. Nah, ini daerah yang sehat ini adalah daerah yang bawah, yang bulat-bulat di Bro Ensis ya. Nah, tapi setelah menggunakan 70 menit, nanti Bro Ensis bisa lihat video lengkapnya, itu cari di YouTube Magda Hafaz ya. Nah, 70 menit menggunakan komputer, darahnya langsung nempel. Tapi 10 menit menggunakan mobile phone, ya itu darahnya langsung nempel dan tidak bergerak. Jadi bayangin nggak, tubuh Bro Ensis, darahnya nempel semua. Jadi istilahnya nggak usah lama-lama, 10 menit aja. Bahkan Magda Hafaz bilang nih, darah seperti ini itu adalah darah yang sama dengan orang yang kena kanker ya. Jadi oksigennya kurang, ditambah juga nutrisi nggak sampai ke seluruh sel tubuh kita. Nah, pada saat oksigen kurang, yang paling bahaya apa? Otak ya. Gampangnya adalah gampang lupa, benar nggak? Ya itu adalah salah satu ya. Stroke lebih dini gitu, atau bahkan disebutnya sama dengan kondisi darah kena kanker, cuma 10 menit dengan handphone. Nah, kita lihat berikutnya ya, ini ada satu video bagus banget nih. Ini dulu live ya, diambil langsung dari darah peserta ya, langsung diambil dan itu dites. Nah, ini adalah tesnya kayak gini. Nempelnya darahnya belum gerak tapi nempel. Ya, bahkan ada yang nggak bergerak juga. Nah, tengah-tengah ini adalah sisa makanan atau lemak yang tidak bisa diproses tubuh lagi. Ya. Nah, tapi menggunakan produk kita ya dengan Alpastin, dengan Alpha Meta, kondisi darah seperti ini. Nah, sebenarnya gini, banyak orang masalahnya hari ini darahnya kental, bener nggak? Nah, sebenarnya dengan produk-produk Alpastin yang tadi di-sharingkan oleh Pak Irsan dan Pak Edi, itu membantu banget untuk melancarkan darah. Bener ya, Bro Ensis ya? Nah, kita lihat lagi ya, slide berikutnya ya. Bekerjanya seperti apa sih? Nah, ini ya, memutar seperti spinning energi atau tornado. Ya, kalau taruh satu, dia akan daya jangkaunya 2 meter. Itu mengharmonikan semua gelombang IMF yang di sekeliling kita. Wi-Fi, handphone, ya, listrik, dan lain-lain. Ya, itu sangat harmoni. Nah, tapi kalau lebih bagusnya dalam bentuk kuantum. Kenapa? Karena
namanya kuantum tuh artinya kan berkali-kali lipat. Nah, satu kotak ini itu bisa satu rumah dari broensis terproteksi. Ya, dan ini good banget. Kenapa? Jadi ini bisa tembus tembok ya. Jadi satu keluarga terproteksi, harmoni semuanya, gelombangnya nggak mengganggu tubuh kita lagi, dan benar-benar gelombang ini benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita untuk self healingnya lebih cepat ya, kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, lalu gunanya untuk apa lagi? Nih, satu gelombang itu penting banget karena tubuh kita punya frekuensi, jantung punya frekuensi sendiri, otak punya frekuensi sendiri, organ-organ tubuh kita punya frekuensi sendiri yang harus kita protek dari gelombang tadi ya. Nah, kedua adalah air. Kenapa penting? Karena 70% atau 80% tubuh kita kan terdiri dari cairan. Nah, lihat nih kelebihan alpha-spin kita Broensis ya. Ini merubah air ya jadi dari dead water menjadi living water. Tapi bedanya apa sih gitu kan? Nah, kalau yang air mati ya ada kadar oksigen rendah, sedangkan air living water atau air yang hidup itu oksigennya tinggi gitu loh, dan itu bagus banget, bener nggak? Membawa energi positif. Nah, terus juga mikromolekul sehingga mudah diserap oleh sel tubuh kita. Nah, ini good banget apalagi untuk teman-teman yang mengalami tantangan kesehatan di ginjal, di mana minumnya sudah dibatasi nih. Nah, dengan minum yang mikromolekul itu walaupun jumlahnya dikit tapi masuk maksimal ke seluruh tubuh Broensis. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Ini ya, contoh-contoh air yang kena radiasi ya, microwave, telepon, komputer, dan handphone ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini nih, lihat nih Broensis ya. Nah, kita Mas Sawimoto kita udah diuji ya bahwa air yang dilewatin alpha-spin itu membentuk jadi heksagonal ya. Nah, lihat ya dari yang nggak bentuk dan bentuk ya, ini juga sama tempo terbiasa dan setelah dilewatin ya. Dan ini good banget ya, karena ikatan heksagonal kan kuat dan oksigennya tinggi juga gitu kan. Nah, kita lihat ya manfaat air alpha-spin itu apa tuh? Nah, ini dia meningkatkan sirkulasi mikro, menghilangkan keriput. Nah, tadi makanya tuh kenapa tuh Pak Edi ini ringkelnya hilang nih. Jadi nanti ibu-ibu jangan mau kalah nih Broensis ya, gosok ya salah satunya ya. Nah, jadi menghentikan pertumbuhan bakteri karena oksigen itu kan menginaktifkan bakteri, jamur dan kuman, merangsang syaraf dan refleks, mengurangi rasa sakit, meringankan ya, dan meningkatkan kandungan nutrisi dari tanaman dan hewan ya. Nah, tapi Broensis perlu diingat bahwa alpha-spin kita itu adalah wellness product bukan medical device ya. Jadi dengan frekuensi yang harmoni dan kondisi darah yang lancar, otomatis kan akan membuat self healing Broensis bisa bekerja secara maksimal ya. Nah, Broensis, sekarang saya akan lihat lagi nih yang untuk yang tadi nih manajemen stres ya. Nah, kita punya komunitas yang positif dan suportif nih, di mana komunitas ini bukan hanya di Indonesia, tapi sudah ada lebih di 80 negara. Berkumpul orang-orang yang dari berbagai background ya, jadi ada pengusaha, ada konglomerat, ada profesional, ada mahasiswa juga, tapi orang-orang di sini adalah orang-orang biasa yang mau membuat hidupnya bermanfaat untuk orang lain, yang jadi positif gitu kan. Nah, ini good banget. Nah, saya akan undang lagi nih tadi teman-teman saya ya, Pak Irsan dan Pak Edi ya. Nah, sebelumnya Pak Edi dulu saya undang ya. Pak Edi, halo, Pak Edi balik lagi. Halo Bu. Ya, Pak Edi gimana nih kan katanya gini, kan katanya orang yang gampang stres itu juga memicu jadi hipertensi juga nih Pak Edi ya, apalagi kan di masa-masa COVID seperti ini nih, banyak banget berita-berita yang kita juga nggak tahu kejelasannya gimana. Belum lagi tadi Pak Edi bilang nih demo, bener nggak ya? Nah, Pak Edi sharing nih ke teman-teman kita. Manajemen stres seperti apa sih yang Pak Edi lakukan untuk supaya juga menekan hipertensi dari Pak Edi? Ya, boleh sharing ke kita Pak Edi? Ya Bu, ini saya bersyukur banget. Saya kenal produk ini, tapi paketnya paket lengkap Bu. Produknya bagus, saya bisa kenal dengan komunitas FFC yang sangat positif ya Bu. Saya banyak belajar untuk selalu berpikir positif karena FFG mengajarkan itu Bu. Waktu awal-awal pandemik kita semua orang tahu banyak berita-berita yang negatif lah yang masuk gitu ya. Ada berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang terkena dan gitu ya. Nah, saya diajarkan untuk ayo stop itu, nggak usah dibaca gitu ya. Makanya saya stop baca-baca itu. Jadi saya tenang-tenang aja Bu, sama sekali tidak ada rasa khawatir soal COVID-19 itu gitu. Iya, karena rasa khawatir itu kan menurunkan imun tubuh malahan ya Pak ya. Betul. Kalau saya khawatir nanti nggak bisa tidur, tensi saya naik dan sebagainya Bu. Malah jadi membahayakan ya. Betul, jadi saya ya itulah salah satu
manajemen stres itu ya hindarin berita-berita negatif, Bu. Iya, Itu ya, yang betul diajarkan banget. oleh FFG gitu. Hmm, Satu lagi juga saya di FFG, saya juga diajarin tentang nilai-nilai kehidupan. Itu nggak pernah saya dapat di pelajaran manapun, Bu. Ya, Wah, ini saya good pikir banget itu, Bu. ya. Jadi lengkap banget nih Pak Edi dapatnya ya. Jadi dari sisi kesehatannya Ya, dapat secara fisik, tapi dari segi ya, manajemen untuk mindset-nya dan mainnya juga dapat dari FFG, komunitasnya FFG luar biasa ini ya Pak ya. Oke, betul, oke. betul, Bu. Makanya Pak Edi Iya, semakin fresh dan semakin muda nih ya. Jadi karena benar-benar iya, top nggak mind ya. iya, jadi nggak pernah stres, nggak ini happy aja, Bu, tiap hari. Jadi ya Dengan jadi happy jadi kelihatan tambah lebih muda sehat. gitu ya. Lebih sehat juga ya Pak ya, udah pastinya ya. Betul, 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 Bu, betul. Oke, sharingnya luar biasa banget. Pak Edi, thank you banget atas Ya, sharingnya hari ini. Semakin sehat sama-sama, ya Bu, Pak Edi ya. sama-sama. Ah, Ya, semoga bisa membantu teman-teman yang lain lah. oke, dan saya percaya sharing dari Pak Edi ini sangat memberkati banyak orang ya, Broensis di sini juga Amin, ya. amin, amin, Bu. Sekarang saya akan undang nih Bapak yang luar biasa lagi nih, yang satu lagi nih ya. Pak Irsan, selamat malam Pak Irsan. Balik lagi nih Pak Irsan ya. Ya, selamat malam Bu Lani. Nah, Pak Irsan gimana nih manajemen stresnya Pak Irsan nih? Ya, saya bersyukur sekali sudah ikut dalam grupnya FFG, di mana saya juga banyak sekali belajar dari teman-teman di grup ini. Komunitas sangat positif ya, suatu komunitas yang sangat positif, di mana saya juga belajar dari sharing-sharing mereka. Saya bisa membangun diri saya sendiri untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, mengendalikan secara keseluruhan mindset saya untuk ke arah yang positif, Bu. Jadi contohnya hal itu juga bisa mengendalikan tegangan-tegangan tinggi, tekanan-tekanan dari luar, terutama stres-stres ya. Mengakibatkan bisa merusak mental kita, merusak pikiran kita, bahkan merusak jiwa kita. Untuk itu saya sangat bersyukur di mana pada komunitas ini saya sangat terbantukan, Bu, bisa mengendalikan mindset saya. Demikian, Bu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi sebenarnya salah satu yang potensi terbesar untuk kesehatan kita kan gimana kita menjaga mind kita untuk tetap positif dan semangat ya Pak Irsan ya. Ya benar, Bu. Oh, ini luar biasa banget. Thank you banget sharingnya malam ini Pak Irsan. Tetap sehat dan kita sama-sama berdoa ya, kita semua Broensis di sini ya, termasuknya juga kita semua sampai nanti kita tidak konsumsi obat ya, gitu ya Pak Irsan ya. Terima kasih Bu. Oke, thank you Pak Irsan. Oke, Broensis ini luar biasa banget ya. Jadi sharing-sharingnya luar biasa banget. Nah, saya akan tampilkan slide dua slide ini bagus banget. Saya ambil kesimpulan dari topik yang tadi kita bahas ya. Jadi cara mengendalikan atau mengontrol hipertensi selain dengan obat ya. Nah, tadi kan kita makan makanan yang sehat ya, gizi seimbang disebutnya ya. Nah, ditambahkan dengan alfa meta karena ini kan makanan sel tubuh kita sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Broensis bisa konsumsi setengah jam sebelum makan karena ini teknologi nano, jadi dia gampang diserap oleh tubuh kita ya. Nah, belum satu dua alfa meta. Jadi ada dikulum dulu supaya penyerapan di bawah lidah juga lebih banyak untuk jantung. Sisanya untuk kulit ya. Ini good banget ya. Nah, terus 3 kali sehari 10 sampai dengan 15 tetes untuk Vitomax-nya juga ya. Nah, kita bisa bikin kuantum nih di rumah juga yang dilakukan oleh Pak Irsan dan Pak Edi. Air minumnya juga sama dan bisa ditaruh di pinggang. Jadi kemana-mana Broensis pergi tetap terprotek ya. Nah, halaman keduanya kita lihat ya. Jadi ini cara mengontrol ya selain dengan obat ya. Nah, jaga berat badan dan lingkaran pinggang. Wah, saya juga jadi besok pinggangnya harus lebih kecil gitu ya. Cek kesehatan secara berkala. Ini juga harus ya, apalagi kalau memang Broensis ada tantangan ini harus dicek punya alatnya. Jadi di rumah bisa cek ya. Nah, terus aktif gerak dan olahraga teratur, morning walk gitu kan, sambil dengerin audio, pakai Alpraspin supaya nggak kena gelombang IMF gitu ya. Bijaksana mengkonsumsi kafein dan alkohol, serta soda juga ya, ini sodanya belum masuk ya. Nah, terus berhenti merokok, ini good banget ya. Nah, terus apalagi garam ya. Jadi garam dan kurangi konsumsi makanan beku atau makanan junk food juga ya, karena kaya dengan garam mereka, natriumnya tinggi banget ya. Istirahat yang cukup itu juga penting dan kelola stres. Jadi stres itu nggak bisa dihilangkan, bisa dikelola ya, dimanajemenkan ya, supaya
kita tidak dikuasai stres kita, tapi kita yang menguasai stres kita ya. Oke, Bro and Sis, cukup sekian sharing dari saya yang ya hari ini luar biasa banget ya. Saya berharap sharing dari kami mempunyai nilai manfaat buat Bro and Sis ya. Nah, Bro and Sis saya akan kembalikan kepada MC yang luar biasa. Halo Sis Gita, saya kembalikan acaranya kepada Sis Gita. Selamat malam. Wah, ini suaranya masih ke mute ya. Oke, selamat malam, balik lagi ya. Sorry tadi nggak bisa di-unmute ya. Luar biasa ya sharing-sharingnya tadi dari Pak Irsan, dari Pak Edi, dan yang nggak kalah luar biasanya lagi adalah penjelasan dari Bulani ya, seorang natural health practitioner ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita tuh ada satu good news ya, karena yang tadi Bapak Ibu sudah dengar, yang produk-produk yang dikonsumsi oleh Pak Irsan dan juga Pak Edi yang sangat membantu kesehatannya mereka, itu adalah produk-produk dari Beast World ya, company-nya. Dan pada malam hari ini mereka tuh ada promo ya. Boleh kita tampilkan ya promonya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi promonya ini dari berbagai macam produk nih. Pertama dari Vitamax ya. Vitamax ini promo yang harusnya satu set itu cuma 3 botol, dapat free tambahan 1 botol, sehingga dapatnya totalnya 4 botol yang senilai harga 1.400.000. Oke. Nextnya, nah ini juga sama nih. Pembelian 1 Alphaspin, jadi beli 1 produk, dapatnya 2 jenis produk ya. Menarik ya, jadi beli 1 Alphaspin dapat gratisnya 4 botol Vitamax loh. Banyak loh ya free-nya ya. Oke, ada lagi promonya? Nah, ini promonya bagus banget ya. Jadi kita bisa punya seluruh produknya. Kalau yang tadi Bapak Ibu Sister dengar dari penjelasan Bulani dan dari sharing para narasumber ya, bahwa mereka menggunakan kombinasi 3 jenis produk ini kan. Jadi ini pas banget karena ada promonya 1 Alphaspin, 3 botol Alphameta, lalu juga ada 3 set Vitamax, sehingga kita bisa langsung mencoba semuanya ya produknya. Oke, next. Nah, ini juga Alphaspinnya 2 ya, 2 Alphaspin, 3 botol Alphameta dan juga 3 set Vitamax itu dapat free produk yang 2 Alphameta dan juga, aduh sorry ini layarnya nggak begitu kelihatan ya, ketutupan, 2 Alphameta dan Vitamax ya, beberapa set Vitamax gitu ya. Oke, ada lagi promonya? Oh, oke, ini ada lagi 1 Alphaspin yang besar, 1 Alphaspin mini, dan juga ada Vitamax. Jadi nanti Bapak Ibu bertanya sama yang mengundang bahwa Alphaspin itu ada 2, 1 Alphaspin yang besar, 1 Alphaspin yang mini, itu yang lebih simple, yang lebih praktis dipakainya gitu ya. Secara fungsi sama, nanti bisa tanyakan ke yang mengundang. Dan ini sekarang kita lagi ada paketnya nih, 1 Alphaspin, 1 Alphaspin yang mini, lalu juga 3 botol Alphameta dan juga 3 set Vitamax ya. Kalau ada yang mau capture atau nanti mau minta sama yang mengundang, nanti bisa minta promo-promonya. Ada lagi, Bu? Nah, oke, ini promo yang terbaik menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau yang tadi Bulani sharing bahwa kita juga selain bisa pasang di badan, Alphaspin bisa dipasang di 4 titik rumah kita ya. Jadi satu keluarga kena. Itu yang dibilangin membuat quantum field, medan quantum. Nah, ini kita makanya menyediakan ada 5 Alphaspin, gratis 1 Alphaspin mini, gratis lagi Alphameta, dan gratis lagi Vitamax. Dan yang ini juga ada kalau yang mau Alphaspin 4 yang gede, lalu yang satunya lagi yang mini, ini juga ada ininya ya, paketnya. Jadi 4 Alphaspin yang besar, 1 Alphaspin mini, satu lagi ada Vitamax-nya juga, dan juga ada Alphametanya juga. Kalau menurut saya ini salah satu paket yang terbaik ya, karena benar-benar paket komplit. Alphaspin-nya dapat banyak, bisa bikin quantum, dapat free Alphameta dan juga free Vitamax ya. Dan ini promonya terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau dapetin promo-promo yang tadi, itu segera hubungi teman Bapak Ibu yang mengundang ke webinar malam hari ini ya. Cukup sekian webinar pada malam hari ini. Semoga apapun yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat malam.